Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Panda, welcome back dengan aku Nona Berlian. Di sini aku ingin menunjukkan barang koleksi terbaru untuk kebun Nona Berlian supaya makin rame ya kebunku, dan Bunda Panda bisa menambah wawasan tentang jenis-jenis keladi yang baru. Di sini baru aja datang nih ya, keladi jenis Red Stardust dan juga keladi Amira. Kalau keladi Red Stardust itu daunnya cenderung lebih cerah merah merona, sedangkan keladi Amira lebih banyak dominan hijau warna daunnya. Kira-kira gimana caraku untuk mentreatment? Kemudian aku akan langsung nanti men-split dan cacah umbinya. Langkah pertama di sini yang harus aku lakukan yaitu aku akan mengecek dulu perakarannya, karena setelah dikirim keladi itu biasanya yang pertama daunnya rusak serta layu, lecet-lecet, dan yang kedua akarnya bisa aja membusuk. Ini dia dikirim dengan media berupa tanah ya Bun. Langsung aku lihat umbi dan juga akarnya. Di sini keladi Red Stardustku akarnya udah ada, daunnya masih lumayan dan relatif baik ya ini. Kemudian yang kedua keladi Amira, dia rumpunan dan daunnya masih lumayan oke nih meskipun ada yang sobek, dan ternyata umbinya segede jempol. Ini nanti akan dicacah-cacah dan ditanam dalam media styrofoam. Langsung aja yang pertama aku mandikan umbi dan juga akarnya. Nah, fungsi dari diguyur air seperti ini supaya tentunya dia itu lebih bersih, kemudian mudah untuk ditreatment selanjutnya ya, karena sebelumnya dia ada tanahnya. Kalau udah dibersihkan seperti ini kan nampak jelas nih Bun, juga untuk menghindari pembusukan pada akarnya. Lanjut, setelah dicuci bersih, kira-kira apa yang harus Bunda Panda siapkan? Oke. Untuk pencacahan umbi tentu saja diperlukan beberapa bahan serta material yang akan digunakan. Langkah serta bahan pertama yaitu Bunda Panda siapkan dulu hormon root 1F ataupun perangsang akar dan anti pembusukan. Dia bentuknya serbuk seperti ini ya. Ini powder bukan tepung ya Bun, tapi untuk mengoles bagian keladi yang terluka ataupun bekas cacahan. Seperti ini setelah dicampurkan dengan air, maka dia akan berubah wujud menjadi lebih encer, maka siap untuk digunakan supaya tanaman keladi ini tidak mengalami stres yang berkepanjangan. Jadi setelah dioles seperti ini baru nanti bisa ditanam. Tapi baru dioles jangan lupa jangan langsung ditanam ya Bun, diangin-anginkan dulu kurang lebih 5-10 menit. Ini karena dia rumpunan keladi Amiraku, maka aku akan men-split. Apakah split itu? Tentu Bunda Panda yang udah paham pasti langsung jreng di pikirannya. Nih, split itu memisahkan tunas-tunas anakan dari induknya ya. Jadi Bunda Panda bisa langsung potong ataupun pisah anakannya dengan menggunakan gunting ataupun pisau yang tajam. Ini ada sekitar 2 anakan di sekitar umbi serta induk utama keladi Amiraku. Untuk umbi yang udah lumayan besar ini aku akan potong juga ya Bun, tapi tenang, nanti induknya tetap bisa juga loh ditanam dan tumbuh kembali. Oke, jangan lupa setelah dia itu dipotong dan diambil umbinya, dioles-oles dengan hormon root 1F ya, supaya tidak mati, tetap tumbuh kembali. Nah, anak-anakannya juga tak lupa, meskipun dia masih kecil tapi
Tapi kalau dioles dengan Root 1F maka tingkat presentase hidupnya atau keberhasilannya akan semakin tinggi. Makanya buat Bunda Panda aku promosi nih ya, buat yang mau order Root 1F bisa ke WA aku. Oke, untuk umbinya ini aku akan potong-potong dan cacah-cacah menjadi beberapa bagian supaya nanti juga bisa dipraktekkan dan kita akan lihat apa saja media yang diperlukan untuk menyemai cacahan umbi keladi ini, serta bagaimana langkah-langkah yang tepat supaya cacahan bibit keladi ini bisa tumbuh dan berhasil. Karena buat para pemula itu pasti kepo banget dan juga penasaran. Hayo ngaku. Nah, ini udah terpotong-potong, langsung aku masukkan ke dalam Root 1F dan aku celup-celupkan pokoknya sampai merata. Usahakan setiap potongan itu ada kulit umbinya ya, supaya bisa berhasil tumbuh insya Allah. Tentunya tetap semangat mencoba ya Bun. Oke, setelah dioles-oles dengan Root 1F, ditiriskan dulu sambil diangin-anginkan, kita akan menyiapkan media tanam untuk menanam indukan serta anakan-anakan dan cacahan keladi tadi. Ini aku gunakan andam daun bambu dan juga sekam bakar serta kompos, diaduk menjadi satu aja. Ini udah cukup bagus, poros, subur untuk bibit keladi. Oke, pertama yang aku tanam ini merupakan bibit keladi red stardust ya Bun. Jadi dia aku akan pindah tanamkan ke dalam pot tawon warna putih ini. Kalau udah jangan lupa akarnya ditutup kembali dengan media seperti yang tadi, serta aku akan menambahkan sphagnum moss yang udah aku rendam ke dalam air supaya medianya bisa lebih adem dan keladinya menjadi segar. Baiklah, seperti ini ditata-tata di dalam pot. Usahakan jangan terlalu banyak dan penuh ya, karena di atasnya nanti akan aku tambahkan media tanam lagi. Ini udah selesai seperti ini. Terakhir, supaya lebih cantik dan menambah nilai estetikanya, aku akan tambahkan coco fiber. Tenang aja ya Bun, coco fiber yang berasal dari serabut kelapa ini aman dan oke-oke banget. Udah sering kali digunakan oleh pecinta tanaman hias untuk mempercantik keladi. Lanjut, tinggal aja disiram dengan vitamin B1 supaya lebih seger, fresh tentunya, dan tidak layu-layu. Cepat dia itu tegak, daunnya tumbuh. Oke, langkah berikutnya ini aku akan menyungkup dengan menggunakan plastik transparan warna putih. Bisa dicontoh ya langkahku seperti ini, sederhana aja pokoknya. Lanjut, untuk keladi jenis Amira sama juga dengan keladi red stardust tadi ya, ditanam dengan media yang sama. Jangan lupa ditambahkan juga media supaya akarnya bisa tertutup rapi dan cepat sehat kembali tentunya. Pokoknya kunci utama untuk tanaman keladi itu yaitu media tanam yang poros, kemudian gembur, kebutuhan airnya tercukupi, dan sinar matahari yang cukup. Itu dia insya Allah akan tumbuh dengan baik dan sehat. Baiklah, kalau udah ditambahkan sphagnum moss, tinggal terakhir coco fiber tentunya. Coco fiber ini dia tidak merusak media tanam yang ada di bawahnya ya, jadi fungsinya cuma untuk mempercantik dan memperindah penampilan dari keladi aja. Ini untuk tadi hasil split anakannya aku akan tanam aja di media polybag seperti ini. Buat Bunda Panda, jangan gunakan pot yang terlalu besar ya untuk anakan ataupun bibit keladi, karena nanti dia malah tidak akan tumbuh. Jadi gunakan wadah atau
ataupun tempat media yang sesuai dengan ukuran bibit keladi. Kalau masih kecil tentunya tanam aja di polybag yang kecil sesuai dengan ukurannya seperti ini. Cantik, nanti dia juga akan tumbuh besar baru dipindah ke pot ya bun. Aku tambahkan dulu media tanamnya supaya subur. Aku gunakan daun bambu, pokoknya cocok sekali. Kalau mau bisa juga kok pesan ke aku andam daun bambunya, nanti aku carikan deh. Baiklah, kalau udah Bunda Panda, untuk cacahan umbi keladi tadi ini aku punya styrofoam bekas ya, jadi bawahnya dilubang-lubangi dulu. Untuk apa? Supaya aerasinya bisa baik dan lancar ya. Jadi kalau disiram airnya tidak mengendap di dalam styrofoam tapi bisa mengalir ke bawah, itu artinya aerasi ataupun pengairannya itu bagus. Baiklah, tinggal aja dimasukkan media tanam berupa tadi sama aja ya dengan di awal, yaitu di sini ada aku gunakan humus ataupun andam daun bambu. Kemudian aku tambahkan juga dengan sekam bakar serta kompos tak lupa. Berikutnya tinggal ditata-tata aja potongan demi potongan cacahan umbi keladi. Jangan lupa diberi jarak ya, supaya tumbuh atau bahasa Jawanya tukulnya itu enggak berhimpitan. Oke, kalau udah jangan lupa atasnya ditutup tipis-tipis kembali dengan media sekam bakar. Tinggal disiram aja dengan vitamin B1 supaya cepat tumbuh. Tak lupa tadi bibit keladi yang lainnya juga rutin penyiraman vitamin B1, bisa 2-3 hari sekali, atau bila cuacanya sedang terik-teriknya, panas-panasnya, supaya nggak kehausan ya bibit keladinya, bisa tiap hari pagi dan sore. Pagi sebelum pukul 10, sore di atas pukul 3 sore. Tinggal update, ini dia perawatan selama kurang lebih 1 bulan. Bisa dilihat keladi red stardustnya udah makin cantik, merahnya udah makin wow. Dan ini keladi amiranya, sebelumnya daunnya banyak banget tapi karena kemarau dia mulai berguguran. Dan tak lupa ini bibit yang masih kecil-kecil. Hasil persemaian cacahan umbi nampak nyata, norekayasa mulai tumbuh dan nongol ke permukaan nih ya daunnya. Buat para pemula dan bunda-bunda langsung aja dicontoh. Tak lupa tempatkan di bawah tempat yang teduh. Aku taruh aja di bawah plastik UV. Terima kasih, semoga membantu ya. Jangan lupa di like,